Halo teman-teman, perkenalkan saya Randy Jonathan Munte dengan NIM 23030174178. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika yaitu logaritma pada kelas 10 SMA. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus tahu konsep dasar logaritma terlebih dahulu. Sebelum itu, kita harus beranjak dari perpangkatan terlebih dahulu karena logaritma ini erat kaitannya dengan perpangkatan. Semisal nih kita punya bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bentuk perpangkatan ini bisa kita ubah ke bentuk logaritma yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Ataupun kita juga biasanya bisa membacanya dengan 2 dipangkatkan berapa hasilnya 8 yaitu hasilnya 3. Selanjutnya definisi dari logaritma yaitu A pangkat B sama dengan C, di mana A merupakan bilangan pokok ataupun basis dari perpangkatannya, dan B merupakan pangkatnya, dan C hasil dari perpangkatannya. Bisa kita ubah menjadi logaritma yaitu A log C sama dengan B, di mana A merupakan basisnya, C merupakan numerus, dan B merupakan hasil dari logaritmanya. Dengan syarat tertentu yaitu syarat basisnya A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dan juga ada syarat numerusnya yaitu C lebih dari 0. Kita langsung masuk ke contoh 1 yaitu soalnya nyatakan bilangan berpangkat berikut ke dalam logaritma. Soal yang pertama 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kita kembali ke definisinya tadi yaitu A pangkat B sama dengan C bisa kita ubah menjadi A log C sama dengan B, dimana bisa kita ketahui yaitu 4 ini merupakan A dan 3 merupakan C dan 64 ini merupakan B. Sehingga kita bisa mengubah bentuk perpangkatan ini 4 pangkat 3 sama 64 menjadi logaritma yaitu 4 log 64 sama dengan 3. Contoh soal yang kedua 7 pangkat 2 sama dengan 49. Bisa kita ubah bentuk menjadi 7 log 49 sama dengan 2. Contoh yang ketiga 10 pangkat 2 sama dengan 100. Bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma yaitu 10 log 100 sama dengan 2. Berikut ada contoh soal lagi. Soal yang pertama yaitu 5 log 125, ataupun bisa kita baca yaitu 5 dipangkatkan berapa hasilnya 125. Agar 5 pangkat sesuatu menjadi 125 ya, sehingga 5 ini harus kita pangkatkan dengan 3, sehingga 5 log 125 hasilnya 3. Soal yang kedua 3 log 81, ataupun bisa kita baca 3 dipangkatkan berapa hasilnya 81. 3 dipangkatkan 4 hasilnya 81, sehingga nilai dari 3 log 81 hasilnya 4. Soal yang ketiga 7 log 49. Bisa kita baca
7 dipangkatkan berapa? Hasilnya 49. Yaitu 7 pangkat 2. Sehingga hasil dari logaritmanya itu yaitu 2. Soal yang keempat, 2 log 64 bisa kita baca 2 dipangkatkan berapa, hasilnya 64. Biar hasilnya 64, maka 2 itu harus kita pangkatkan dengan 6, sehingga hasil logaritmanya itu 6. Soal yang kelima, 9 log 81 atau 9 dipangkatkan berapa, hasilnya 81. 9 pangkat 2 sehingga hasil dari logaritmanya itu 2. Ini ada satu contoh soal lagi untuk teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari logaritma, di mana sifat-sifat dari logaritma ini ada 10. Yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Jika basis dan numerusnya sama, maka hasil dari logaritmanya itu akan selalu 1. Contohnya 2025 log 2025 sama dengan 1. Karena basis dan numerusnya sama, maka hasilnya 1. Sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Jika numerusnya 1, berapapun basisnya, maka hasilnya akan selalu 0. Contohnya 2025 log 1 sama dengan 0. Karena numerusnya 1, maka hasilnya 0. Sifat yang ketiga, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Contohnya 2 log 64 sama dengan 64 itu bisa kita ubah bentuk menjadi perkalian, yaitu perkalian 8 dikali 8. Sehingga 2 log 8 dikali 8 sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 8. Sehingga hasilnya 6. Sifat yang keempat yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Contohnya 4 log 128 dikurangi 4 log 2 sama dengan, karena basis dari lognya ini sama, maka bisa kita ubah bentuk menjadi 4 log 128 dibagi 2 sama dengan 4 log 64 sama dengan 3. Contoh sifat yang kelima, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Kita lihat di sini numerusnya dikenai perpangkatan, sehingga pangkat dari numerusnya bisa kita pindahkan ke depan logaritmanya, sehingga nilai dari logaritmanya itu N dikali A log B. Contohnya 2 log 64. 64 ini bisa kita ubah ke perpangkatan, yaitu 8 pangkat 2, sehingga 2 log 8 pangkat 2. Pangkat 2-nya ini bisa kita pindah ke kanan, ke depan, sehingga hasilnya yaitu 2 dikali 2 log 8. Hasilnya yaitu 6. Sifat yang ke-6, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Di sini kita lihat numerus dan basisnya dikenai perpangkatan, sehingga pangkat dari numerusnya ini per pangkat dari basisnya dikali dengan A log B. Contohnya
3 pangkat 2 log 3 pangkat 3, pangkat numerusnya itu 3 dan pangkat dari basisnya 2, sehingga 3/2 dikali 3 log 3. 3 log 3 ini sama seperti di sifat yang pertama, yaitu A log A sama dengan 1, sehingga hasilnya yaitu 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu 3/2. Sifat yang ketujuh, A log B sama dengan 1/B log A, yaitu kebalikan dari logaritmanya ataupun numerusnya pindah menjadi basis dan basisnya menjadi numerus. Contohnya 64 log 2 sama dengan 1/2 log 64 sama dengan 1/6. Sifat yang ke-8, log A log B dikali B log C sama dengan A log C. Contoh soalnya 2 log 10 dikali 10 log 16, karena numerus pada logaritma yang pertama sama dengan basis pada logaritma yang kedua, sehingga hasilnya menjadi 2 log 16 sama dengan 4. Sifat yang ke-9, A pangkat A log B sama dengan B. Karena basisnya sama dengan bilangan pokok perpangkatan, sehingga hasilnya sama dengan B. Contohnya 3 pangkat 3 log 2 sama dengan 2. Sifat yang ke-10, yaitu A log B per A log C sama dengan C log B. Karena basisnya sama, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi C log B ataupun numerus pada logaritma yang bawah dan numerus pada logaritma atas menjadi numerus pada logaritma yang baru. Contoh soalnya 5 log 64 per 5 log 2 sama dengan 2 log 64, karena basisnya sudah sama, sehingga hasilnya 6. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.